Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Seksi Pemberantasan melaksanakan penyelidikan. Terdapat 2 kasus. Dari 2 kasus itu BNN Kota Bau tidak ada anggaran penyidikan, sehingga dari hasil penyelidikan tersebut pihak BNN Kota Bau menginformasikan Nggak tahu, karena kan yang ramenya tuh dia kumpulnya di sana. Malam-malam biasanya tuh ya kadang juga cuma 1, kadang tidak ada. Paling banyak itu kadang 4. Akan orang baru mau keluar tuh, tahun baru. Selamat pagi dari Jalan Limbowolyo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sepanjang tahun 2025, kinerja BNN Kota Bau-Bau mencapai 96,60%. Pedagang kaki lima raup berkah dan untung berkat kunjungan ribuan warga di Pantai Kamali Bau-Bau di malam pergantian tahun 2026. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 2 Januari 2026 bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Sepanjang tahun 2025, kinerja BNN Kota Bau-Bau mencapai 96,60%. Dari 4 bidang utama, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan bidang pemberantasan, masing-masing mencatat capaian 100%. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. di Seksi Pemberantasan melaksanakan penyelidikan. Terdapat 2 kasus. Dari 2 kasus itu BNN Kota Bau tidak ada anggaran penyidikan. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bau-Bau mencatat capaian kinerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN tahun 2025 sebesar 96,60%. Kepala BNN Kota Bau-Bau Alamsyah dalam keterangan resminya pada Rabu 31 Desember 2025 menyebutkan capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan aplikasi Sakti dan mencakup seluruh bidang pelaksanaan tugas BNN Kota Bau-Bau. Pada bidang umum, realisasi anggaran dan kegiatan mencapai 99,78% dengan sisa 0,22% berupa honor pengelola keuangan. Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta bidang pemberantasan masing-masing mencatat realisasi 100%. Sementara itu, bidang rehabilitasi mencapai realisasi 84,83%. Capaian tersebut, kata Alamsyah, dipengaruhi oleh layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau SKHPN yang terrealisasi sebanyak 719 orang dari target 1.000 orang. Di Seksi Pemberantasan melaksanakan penyelidikan. Terdapat 2 kasus. Dari 2 kasus itu BNN Kota Bau tidak ada anggaran penyidikan, sehingga dari hasil penyelidikan tersebut pihak BNN Kota Bau menginformasikan sampaikan ke Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara 1 dan satunya di Polres. Kita serahkan ke sana dan ada hasil tersangka ditangkap. Lebih lanjut, Alamsyah mengatakan perkembangan situasi global yang begitu cepat dan tidak terduga berimplikasi pada perubahan pola kejahatan narkotika, baik pergeseran sentra produksi, perkembangan jenis varian narkotika, modus operandi distribusi, dan perkembangan sindikat jaringan narkoba internasional. Saat ini BNN dari pusat hingga kabupaten kota tengah konsen pada indikasi kandungan narkoba di dalam rokok elektrik atau vape. Dilakukan pemeriksaan dari seluruh provinsi, kabupaten kota, menyerahkan sampel yang menjual vape, cairan vape itu. Jadi kita sudah turun ke lapangan ke toko-toko yang menjual vape, kita ambil, kita beli. Ada juga yang diserahkan secara sukarela, ada yang kita beli. Kalau di perdagangan kadang-kadang kita tidak ikhlas, jadi kita beli. Terus kita serahkan ke Badan Narkotika Provinsi Tenggara dan dikirim ke laboratorium kita di Jakarta, diperiksa dan ditemukan bahwa ada cairan narkotika yang ada di cairan vape ini. Jadi untuk mereknya nanti setelah dirilis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia baru bisa kita sampaikan ke rekan-rekan media.
Di akhir pernyataannya, Alamsyah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan peran aktif kepada seluruh stakeholder yang selama ini menjadi mitra dalam upaya penanggulangan narkotika, baik dalam aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi maupun pemberantasan. Ia menegaskan narkoba adalah permasalahan bangsa. Oleh karena itu, BNN Kota Bau-Bau mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengorbankan api semangat, berjuang bersama, berperang melawan kejahatan narkoba. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud di tahun 2026 akan menggagas Laboratorium Artificial Intelligence atau AI untuk mendukung pembelajaran berbasis visual dan teknologi digital. Laboratorium ini bakal berpusat di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar SKB Pendidikan Nonformal PNF Pemkot Bau-Bau. Kepala Disdikbud Kota Bau-Bau Eko Prasetya menyebut pengembangan ini sebagai respon atas pemanfaatan perangkat interaktif flat panel atau IFP yang telah tersedia di sekolah-sekolah. Ia mencontohkan pembelajaran IPA atau biologi yang dapat divisualisasikan secara digital, sehingga siswa tidak hanya membayangkan tetapi juga melihat langsung objek pembelajaran melalui konten interaktif. Menurutnya langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan digital dan menjadi bentuk kesiapan daerah dalam memaksimalkan dukungan sarana dari pemerintah pusat. Seperti diketahui, gedung SKB PNF di Bau-Bau, naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, telah dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, termasuk laboratorium komputer. Ruang inilah yang bakal didesain menjadi laboratorium Artificial Intelligence atau AI. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pedagang kaki lima raup berkah dan untung berkat kunjungan ribuan warga di Pantai Kamali Bau-Bau di malam pergantian tahun 2026. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Suasana Pantai Kamali Kota Bau-Bau tampak berbeda pada malam pergantian tahun 2026. Sejak sore hari, kawasan publik andalan Kota Bau-Bau ini dipadati warga dari berbagai kalangan, mulai dari muda-mudi hingga para lansia yang ingin merayakan detik-detik pergantian tahun bersama keluarga dan kerabat. Menjelang puncak malam tahun baru, keramaian semakin meningkat. Ribuan pengunjung memadati area Pantai Kamali, menciptakan suasana semarak yang bertahan hingga memasuki pukul 00 waktu Indonesia Tengah dini hari. Deretan lapak pedagang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Gerobak kuliner, pedagang pakaian hingga penjual sendal dan sepatu tampak memenuhi hampir seluruh area Pantai Kamali. Aktivitas jual beli pun berlangsung ramai seiring tingginya antusiasme warga yang memanfaatkan momen pergantian tahun. Salah seorang pedagang sendal dan sepatu, Listi, mengaku merasakan langsung berkah dan ramainya pengunjung. Ia menyebutkan pada malam-malam biasa dagangannya hanya terjual 1 hingga 4 pasang, namun pada malam pergantian tahun jumlah pembeli meningkat drastis. Ada peningkatan sedikit karena nggak tahu, karena kan yang raminya tuh dia kumpulnya di sana. Malam-malam biasa itu ya kadang juga cuma 1, kadang tidak ada. Paling banyak itu kadang 4. Kan orang baru mau keluar tuh tahun baru. Tapi memang kita lihat pengunjung banyak. Iya, alhamdulillah memang ramai. Kalau malam biasa itu biar kita main bola di tengah bisa. Wanita yang baru 6 bulan menekuni usaha tersebut merasa bersyukur karena malam tahun baru membawa rezeki yang tak terduga. Menurutnya tingginya antusiasme pengunjung menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang kecil di kawasan Pantai Kamali. Perayaan malam pergantian tahun di Pantai Kamali pun menjadi momentum kebersamaan warga sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Kawasan ini tetap aman, ramai dan lancar kendaraan melintas berkat pengawasan ketat dari aparat gabungan TNI Polri, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama.
Sepanjang tahun 2025, kinerja BNN Kota Bau-Bau mencapai 96,60%. Dari 4 bidang utama, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dan bidang pemberantasan masing-masing mencatat capaian 100%. Pedagang kaki lima raup berkah dan untung berkat kunjungan ribuan warga di Pantai Kamali Bau-Bau di malam pergantian tahun 2026. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.